Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cynthia Maharani Ardana. Aku adalah mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad 2022. Nah, pada video kali ini aku mau sharing mengenai salah satu buku yang cukup populer dan mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu tentang buku ini. Buku ini juga menjadi salah satu materi dalam mata kuliah pengembangan diri di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Buku ini adalah buku Seven Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Jadi, aku akan membuat rangkuman mengenai apa saja 7 habits atau kebiasaan yang diceritakan dalam buku ini. Juga aku akan memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan mulai dari kebiasaan yang pertama, yaitu adalah be proactive atau jadilah proaktif. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar apa itu proaktif. Jadi, proaktif ini adalah bagaimana seseorang itu bertindak atas value-nya sendiri atau atas kesadaran dan pilihan sendiri, bukan karena dorongan dari eksternal atau dorongan dari luar. Jadi, orang yang proaktif ini memiliki kontrol atau memiliki kendali atas sikap dan tindakan respon dia sendiri terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya, terhadap situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Proaktif ini memiliki kebalikan, yaitu adalah reaktif. Nah, orang reaktif ini adalah orang yang bertindak atau bersikap berdasarkan hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dia kendalikan atau tidak bisa dia kontrol. Contohnya tuh kalau orang reaktif, dia akan langsung bereaksi tanpa berpikir terlebih dahulu, mencerna terlebih dahulu. Contohnya kalau ada cuaca jelek, dia langsung bad mood, dia langsung menyalahkan cuaca, menggerutu. Kemudian juga jika ada yang berkata kasar, dia langsung tersinggung. Nah, itulah contoh orang reaktif. Kenapa? Karena orang reaktif ini cenderung menggunakan istilahnya adalah otak reptil. Yaitu otak reptil adalah bagian otak yang berfungsi untuk merespon ancaman dan kecemasan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman tuh langsung bereaksi negatif gitu tanpa meresponnya atau mencernanya dulu terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama saya sebagai Oke, kita sekarang masuk ke contoh ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, aku pribadi sebagai mahasiswa itu sering kali mendapatkan tugas kelompok. Nah, untuk orang yang reaktif itu ketika kerja kelompok kemudian ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai ekspektasi, maka dia akan langsung menyalahkan anggota kelompok yang lain. Tapi jika orang proaktif itu justru akan fokus mencari solusi jika ada hambatan atau masalah dalam kelompok tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke kebiasaan kedua, yaitu mulai berpikir dari akhir. Nah, kebiasaan kedua ini mengajak kita untuk mencoba selalu berpikir mulai dari ujung atau mulai dari tujuan apa yang sebetulnya ingin kita capai. Sebelum melakukan apapun, kita itu perlu tahu kemana arah yang mau kita tuju. Nah, Stephen Covey dalam bukunya ini, dia bilang bahwa banyak orang yang sebenarnya sibuk tapi tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan atau bahkan apa yang sedang mereka kejar sebetulnya. Oleh karena itu, kita juga perlu membiasakan ketika kita akan melakukan sesuatu, pastikan kita sudah tahu tujuan dari hal yang kita lakukan itu. Nah, bayangkan kalau suatu hari nanti kamu sudah mencapai akhir perjalanan hidup kamu itu ingin dikenal sebagai orang seperti apa? Apakah sebagai orang yang bermanfaat, atau orang yang berintegritas, atau orang yang penuh percaya diri, atau orang penyayang? Nah, itu coba dibayangkan oleh diri kalian masing-masing. Kemudian, pertanyaan sederhana ini akan menjadi arah untuk semua keputusan kalian ke sehari-hari. Contohnya kalau kamu punya tujuan 5 tahun ke depan itu kamu mau ngapain, maka kamu harus bertanya kepada diri kamu sendiri mengenai apa yang sebetulnya ingin kamu capai. Nah, kebiasaan ini yang nantinya akan melit atau meng-guide kamu untuk konsisten mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan akhir yang kamu mau. Untuk memastikan bahwa kamu tetap on track atau tetap konsisten untuk mencapai tujuan akhir kamu mulai melihat bagaimana rutinitas sehari-hari. Apakah rutinitas yang sehari-hari ini sudah cukup untuk mendukung kamu mencapai tujuan akhir kamu? Nah, kalau belum, maka kamu perlu menata ulang langkah-langkah kecil atau rutinitas kamu setiap hari mulai dari sekarang.
Intinya, kalau kita tidak menentukan arah hidup sendiri, menurut Covey itu cepat atau lambat orang lain yang akan menentukan arah itu untuk kita. Setelah tadi kita tahu ya ada 2 kebiasaan dari Covey, kita next ke kebiasaan selanjutnya yaitu yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Dalam kebiasaan ini, Covey itu mengajarkan bahwa kita harus mengatur skala prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam melakukan sesuatu. Covey itu membagi waktu ke dalam 4 kuadran atau 4 bagian. Yang pertama itu adalah penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini dicirikan oleh hal-hal yang krisis seperti hal yang ada deadline, kemudian ujian, kemudian juga tugas kita sehari-hari yang memang perlu diselesaikan segera. Kemudian yang kedua itu ada mendesak tapi tidak penting. Seperti contohnya kita ada membalas semua pesan WhatsApp, Line, dan lain-lain. Kemudian juga kita mengikuti drama yang sedang ada di media sosial. Kemudian juga kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Nah, itu sebetulnya mendesak tapi tidak penting. Kemudian ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini tuh beberapa contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya kamu rebahan tanpa arah, kemudian juga scrolling TikTok berjam-jam yang sebetulnya tidak ada manfaatnya. Itu merupakan salah satu contoh hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Kemudian yang terakhir itu adalah penting tapi tidak mendesak. Contohnya itu kita aktivitas yang membangun masa depan. Contohnya kita berolahraga, kemudian juga kita belajar bahasa baru, skill baru, dan merefleksi diri. Itu contoh yang penting tapi tidak mendesak. Nah, kebanyakan orang itu sekarang hidup di kuadran pertama dan kuadran kedua, di mana kuadran ini membuat banyak orang stres dan juga kelelahan. Padahal yang efektif itu justru berfokus pada kuadran keempat, yang mana hal-hal penting tapi tidak mendesak. Karena itulah letak pertumbuhan untuk long term effect atau jangka panjang bagi kita sendiri. Next, kita ke habit yang keempat, yaitu adalah berpikir win-win atau berpikir menang-menang. Jadi artinya kita sama-sama bisa menang. Kebiasaan keempat ini berfokus pada bagaimana kita membentuk suatu hubungan dengan orang lain. Nah, Covey itu mengenalkan 4 pola pikir. Yang pertama itu adalah menang kalah. Jadi dalam menang kalah ini artinya aku harus menang dan orang lain itu harus kalah. Nah, ini muncul di lingkungan yang sangat kompetitif. Kemudian juga ada kalah menang. Kalah menang itu artinya kita berusaha untuk mengalah agar semuanya senang. Nah, sebetulnya ini tidak baik juga karena lama-kelamaan kita akan merasakan lelah diri sendiri karena terus-terusan mengalah. Kemudian juga ada mindset kalah-kalah. Nah, mindset kalah-kalah ini artinya jika aku jatuh maka orang lain itu harus jatuh. Nah, ini merupakan mindset yang sama seperti konsep dendam. Kemudian ada berpikir menang-menang. Nah, cara berpikir ini menjelaskan bahwa semua orang itu bisa menang bersama. Jadi kita mencari solusi bagaimana agar semua pihak itu dapat diuntungkan. Dengan pola pikir win-win itu, kita sadar bahwa hidup kita bukan hanya kompetisi, tapi juga tentang kolaborasi. Contohnya dalam kerja kelompok, itu juga satu orang mendapat pujian, maka orang lain itu ikut senang karena artinya yang dipuji itu tidak hanya individu tersebut, tapi juga kelompoknya. Jadi mindset win-win atau menang-menang ini menumbuhkan rasa saling percaya dan menghentikan siklus iri atau dendam yang tidak perlu. Kebiasaan selanjutnya yaitu adalah kebiasaan berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Nah, mungkin kebiasaan ini terdengar simple, tetapi pada realitanya ini merupakan kebiasaan yang paling sulit untuk dilakukan. Kita seringkali mendengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Covey itu mengajarkan 4 konsep atau 4 gaya mendengarkan yang buruk. Nah, biar kita semua belajar untuk menghindari itu semua. Yang pertama itu adalah pura-pura mendengar. Jadi ketika seseorang sedang berbicara kepada kita atau misalkan menceritakan masalahnya, keluh kesahnya, kita pura-pura mendengarkan, padahal aslinya kita tidak memahami apa yang sedang dia bicarakan. Kemudian ada yang mendengar hanya sekilas atau selewat, ya benar-benar mendengarkan tapi kita hanya sekilas saja. Kemudian ada menilai di tengah pembicaraan. Nah, ini judging. Jadi misalkan seseorang itu belum selesai cerita tapi kita udah langsung menjudge, kita langsung menilai dia, menyetop pembicaraannya. Dan juga ada menasihati sebelum waktunya. Nah, mungkin beberapa orang itu ada yang berusaha untuk memberikan saran
tapi saran dan nasihat itu tidak pada waktunya, jadi belum saatnya gitu. Ada kalanya orang itu hanya perlu didengarkan saja tanpa butuh diberi saran. Contohnya ketika teman bilang, aku lagi capek banget nih, nah kita jangan langsung menasehati atau misalkan kita langsung ngasih semangat, tapi kita validasi dulu emosi yang keluar dari dirinya, kemudian baru kita mencoba memahami kondisi dia saat ini, sehingga komunikasi tersebut dapat berubah menjadi lebih hangat, lebih jujur, dan lebih saling menghargai. Nah, kebiasaan selanjutnya yaitu kebiasaan untuk mewujudkan sinergi atau kita menghargai perbedaan yang ada. Ketika 2 atau lebih orang bekerja dalam lingkungan yang sama, kemudian kita bekerja sama, itu pasti hasilnya akan jauh lebih besar daripada apa yang dikerjakan oleh masing-masing. Nah, masalahnya saat ini banyak orang gagal itu bersinergi dengan satu sama lain karena takut atau tidak nyaman dengan adanya perbedaan. Ada yang berpikir, aku hanya cocok itu dengan bekerja dengan si A, atau aku hanya sefrekuensi dengan si B. Nah, hal inilah yang melimitasi kita atau melimitasi perbedaan sudut pandang kita dengan orang lain gitu. Jadi kita tidak menerima adanya perbedaan, kemudian juga kita tidak bisa menerima ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Dalam satu kelompok ada satu orang yang perfeksionis, ada yang kreatif, ada yang cepat di bagian eksekusi. Jadi semua memiliki peran dan kemampuannya masing-masing. Jika kita semua bisa menghargai kemampuan dari masing-masing individu ini, maka kita dapat mewujudkan sinergi yang menciptakan hasil yang jauh lebih efektif lagi. Tapi kalau kita semua ingin sama dan tidak ada satupun perbedaan, malah hasilnya justru akan monoton dan tidak berkembang. Jadi kuncinya adalah menghargai keunikan dari setiap orang dan melihat perbedaan itu sebagai suatu modal gitu, bukan suatu ancaman. Oke, kali ini kita ada kebiasaan terakhir, yaitu kebiasaan merawat diri. Jadi kebiasaan terakhir ini kita belajar tentang self renewal, atau dalam bahasa sederhananya itu adalah kita tidak melupakan istirahat dan beri charge energi kita sendiri. Jadi Covey bilang untuk tetap berjalan efektif kita harus menjaga keseimbangan antara 4 aspek kehidupan. Yaitu yang pertama ada fisik, di mana fisik ini kita dapat menjaganya dengan cara berolahraga, kemudian tidur yang cukup, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua itu ada aspek mental, itu pikiran kita. Kita harus terus menjaga pikiran, karena pikiran itu dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada konsep mind-body connection, di mana jika kita berpikir negatif, maka itu akan berinfek pada tubuh kita sendiri. Nah, cara melatih mentalnya itu adalah kita berusaha self-talk positif, kemudian juga terus belajar, membaca, memperkaya diri kita tentang hal-hal baru. Kemudian yang ketiga itu ada emosional. Jadi kita harus menjaga hubungan kita dengan orang-orang sekitar, baik dengan orang tua, keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Kita berusaha untuk terus melatih empati kita terhadap orang lain dan berusaha untuk manajemen emosi yang lebih baik. Terakhir itu ada spiritual. Spiritual ini dapat dilakukan atau diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian juga kita bisa mencari ketenangan batin dengan cara kita bermeditasi, kemudian juga kita bisa lewat doa atau melakukan hal-hal yang bermakna. Nah, Covey itu juga memberikan sebuah perumpamaan untuk kita. Contohnya, kamu bayangin kalau kamu punya gergaji yang tumpul. Kalau terus dipakai tanpa diasah, maka nanti hasilnya akan jelek. Tapi kalau kamu berhenti sejenak untuk mengasahnya, maka nanti akan semakin tajam, kemudian pekerjaan pun jadi lebih cepat dan hasilnya jauh lebih baik. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Terkadang produktivitas terbaik itu justru datang dari waktu-waktu saat kita berhenti sejenak untuk merefleksi dan merawat diri. Nah, jadi 7 kebiasaan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu bukan hanya sekedar teori pengembangan diri, tetapi juga merupakan panduan hidup supaya kita bisa jadi manusia yang lebih aware, lebih sadar, dan juga bertanggung jawab dan terus seimbang.
Covid juga mengajarkan kita bahwa efektivitas itu bukan hanya tentang kerja terus-menerus tanpa henti, tetapi juga bagaimana kita bisa memilih untuk merespon, mengatur arah hidup, dan menjaga keseimbangan antara tujuan dan kemanusiaan kita. Kemudian dari aku pribadi, kebiasaan yang paling berpengaruh itu adalah kebiasaan yang pertama itu menjadi proaktif, karena dari sanalah semuanya itu dimulai. Kemudian ketika kita sadar bahwa kita sudah punya kendali atau kontrol atas diri kita sendiri, maka satu cara berpikir kita juga akan berubah. Nah, kalau kamu dari 7 kebiasaan yang telah dijelaskan sebelumnya, kira-kira kebiasaan mana nih yang akan kamu terapkan terlebih dahulu? Komen bawah ya. Sekian penjelasan dariku tentang buku 7 Habits of Highly Effective People. Semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat.